Mata kuliah praktek CNC 1 yang bagian teori. Melanjutkan materi minggu yang lalu, bahwa bagian mesin CNC ada bagian mekanik dan bagian elektronik. Sistem mesin CNC terlihat pada gambar yang ada pada slide ini, bahwa bagian mekanik itu bisa dikatakan ya mesin perkakas itu sendiri. Sedang bagian elektronik adalah bagian pengontrolnya atau mesin kontrol unit, MCU-nya. Biasanya mesin dikatakan kuat atau tidaknya itu dilihat dari bagian mekaniknya. Kalau seandainya mesinnya bisa pemakanan banyak, tidak bergetar, nah itu yang mempengaruhi adalah bagian mekaniknya. Kalau mekaniknya tidak kuat, ya pemakanan banyak, ya pasti akan bergetar, mesinnya tidak kuat dan lain sebagainya. Kalau bagian elektronik biasanya berhubungan dengan tingkat canggih tidaknya mesin. Semakin canggih berarti bagian elektroniknya atau pengontrolnya semakin baik. Ketika bagian mekanik dan bagian elektronik disatukan, maka mesinnya bisa dikatakan canggih dan kuat. Maka ada istilah mekatronik, yaitu mekanika dan elektrik atau elektronika. Nah, itu mungkin nanti akan dipelajari juga ketika di semester-semester berikutnya, bahwa ada mata kuliah mekatronik. Kita ketika belajar mekanik, mau tidak mau juga harus belajar elektronik juga. Ya, karena gambarannya ya seperti mesin CNC ini, bahwa mesin CNC ada bagian mekaniknya dan juga bagian elektroniknya. Meskipun kita tidak terlalu menjurus ke bagian elektronik, tetapi paling tidak kita harus mengerti bagian-bagian elektronik, prinsip-prinsip kerjanya elektroniknya. Kalau bagian mekanik nanti pasti kita akan mempelajari, karena kalau kita mendesain sebuah mesin, maka kita harus tahu cara menghitung, perhitungannya bagaimana, itu nanti akan kita pelajari juga. Tetapi yang elektronik kita juga harus mengetahuinya. Dari gambar itu kita mengetahui bahwa sistem mesin CNC ada yang bagian mekanik dan bagian elektronik. Bagian dari mesin CNC yaitu recirculating ball screw drive. Bagian ini adalah bagian yang sangat penting pada feed drive. Feed drive itu yang berhubungan dengan feed, yaitu yang menggerakkan meja. Terdiri dari dua bagian, yaitu poros ulir bola atau ball screw dan murnya atau ball screw nut. Setiap mesin perkakas itu pasti ada ulirnya, pasti ada poros ulirnya yang menggerakkan mejanya. Berbeda konstruksinya antara mesin perkakas manual dengan mesin perkakas CNC. Yang berbeda adalah pada saat kita lihat pada gambar, bahwa ulirnya kalau mesin perkakas biasa itu ulir yang bentuknya biasanya kalau nggak trapesium ya kotak. Jarang sekali ulirnya bentuk segitiga, karena membutuhkan kekuatan, maka ulirnya bentuknya bukan segitiga. Biasanya kalau kita melihat pasangan mur dan baut, kita selalu melihat ada kekocakan atau ada kelonggaran ya antara mur dan bautnya. Kalau tidak ada kelonggaran, maka efeknya apa? Efeknya mur dan bautnya menjadi seret. Kalau nggak pengen seret, ya itu ada kelonggaran. Nah, itu kadang adanya kelonggaran ini, ada kekocakan ini, membuat mesin perkakas manual menjadi tidak akurat. Supaya akurat, maka mesin perkakasnya, poros ulirnya itu ya, diganti dengan ball screw, jenis ball screw, di mana di dalam ulirnya antara mur dan bautnya itu ada bola-bola baja. Konstruksi ini menjamin gesekan yang sangat kecil meskipun tidak ada kelonggaran sama sekali. Kalau poros berulir biasa, misalnya tidak ada kelonggaran, maka ada gesekan yang besar sehingga menjadi seret. Kita mau menggerakkan meja itu susah, karena poros berulir biasa itu gesekannya besar. Tetapi dengan adanya bola-bola baja, maka gesekannya menjadi sangat kecil dengan tingkat kelonggaran yang sangat rendah. Bahkan mungkin tidak ada kelonggaran sama sekali, sangat kecil. Itu yang menyebabkan mesin CNC menjadi akurat dan presisi. Nah, nanti di slide berikutnya
ada video yang menggambarkan bagaimana poros yang ada bola-bola ini, poros berulir yang ada bola-bola baja ini bekerjanya bagaimana. Kita lihat di slide berikutnya. Bagian berikutnya adalah perlengkapan pengukur jarak. Untuk mendapatkan pengukuran atau pembacaan harga pergeseran yang tepat sepanjang pergerakan sumbu mesin, pada feed drive dipasang perlengkapan pengukur yang terdiri dari pendeteksi jarak dan pembaca harga skalanya. Jadi itu di gambar terlihat bahwa ada yang panjang sama ada yang bawahnya itu yang pendek. Yang panjang itu yang bergerak, yang ditempelkan di mesin, di meja mesin. Jadi yang panjang itu yang mengikuti gerakan mejanya, sedangkan yang pendek itu yang ada sambungan kabelnya itu yang menempel diam di bagian meja, tapi yang bagian diam, bukan yang bergerak. Itu juga dipasang pada sumbu semuanya ya, X, Y maupun yang naik turun, yang spindlenya itu semua dipasangi perlengkapan pengukur jarak, sehingga dari ini linear scale ini bisa terbaca pergeserannya. Sistemnya ya menggunakan sistem optik, di mana ketika ada pergerakan yang panjang maka akan dibaca bagian yang pendek itu. Setiap bergerak sekian mili maka sudah terdeteksi, sehingga dengan adanya pengukur jarak ini maka mesin CNC menjadi lebih akurat dan terkontrol, karena pada saat gerakannya 100 mili dari linear scale ini akan terbaca berapa mili, itu akan terlihat. Kalau seandainya tidak cocok, maka dari linear scale ini akan memberikan informasi ke kontrolnya, sehingga akan terbaca jaraknya kurang sekian mili, kurang sekian 0,0 sekian, sehingga pengontrolnya akan mengoreksi gerakannya. Karena kalau kita melihat seperti bagian tadi ya, yang sebelumnya, yaitu yang ball screw-nya, itu kan belum tentu ya 100% sempurna. Misalkan gerakannya, putaran ball screw-nya adalah sekian mili, kalau dikonversi ke gerakan lurus, gerakan berputarnya ball screw akan menghasilkan gerakan lurus sekian mili. Teoritisnya seperti itu, tetapi kenyataannya kan belum tentu. Misalkan sekian putaran maka akan menghasilkan gerakan mejanya 100 mili misalkan. Teoritisnya seperti itu. Tapi prakteknya mungkin akan menghasilkan 99,99 mili misalkan. Nah, dari pengukur jarak ini, linear scale ini, kita bisa tahu bahwa jaraknya itu kurang 0,01 misalkan ya. Sehingga dengan informasi yang dari linear scale dikirimkan ke kontrolnya, ke komputer mesinnya, maka mesinnya ini, kontrol mesinnya ini akan otomatis menambahkan kekurangan tadi. Maka mesin CNC menjadi jauh lebih akurat ya, karena ada perlengkapan pengukur jarak ini. Berbeda dengan mesin manual, tidak ada perlengkapan pengukur jarak ini, sehingga berbeda sekali ya kecanggihan antara mesin CNC dengan mesin yang manual. Jadi itu fungsinya dari perlengkapan pengukur jarak ya. Bagian berikutnya adalah spindle mesin. Spindle pada mesin CNC milling adalah bagian yang berfungsi memutarkan alat potong pada mesin milling, atau mesin bor juga sama ya, juga memutarkan alat potongnya, bukan memutar benda kerjanya seperti di mesin bubut. Kalau mesin bubut kan spindle untuk memutar alat benda kerjanya ya, tetapi kalau di mesin CNC milling, spindle ini memutarkan alat potongnya, seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut ini yang di bawah itu. Sebelah kiri adalah spindle yang tidak ada tool holder atau arbornya.
tool holder itu atau arbor itu untuk memegang alat potong atau end millnya ya. Yang sebelah kiri nggak ada kosongan, jadi ketika belum dipasang arbornya. Yang sebelah kanan menggambarkan ada arbornya, yang merah itu arbornya atau tool holdernya, tempat untuk memasang end millnya atau memasang mataburnya, memasang toolnya ya, tool holder itu ya. Yang biru muda itu namanya pull stab, itu yang digunakan untuk menarik tool holder ke atas sehingga tool holder dapat menempel pada spindle, tidak jatuh ke bawah. Pada saat berputar pun tidak jatuh ke bawah. Nah, itu dengan cara pull stabnya yang warna biru itu ditarik ke atas. Dari bagian spindlenya itu ada penariknya. Ketika pull stabnya ditarik ke atas, dipegangi, maka tool holdernya atau arbornya menempel di spindle. Spindle bagian yang menempel itu bentuknya taper atau tirus atau bentuknya kerucut gitu ya. Kalau ukurannya sendiri macam-macam. Istilahnya ada BT30, BT40, BT50, atau ada yang mengistilahkan ISO 30, ISO 40, ISO 50. Kalau BT30 maka lebih kecil untuk mesin-mesin CNC yang kecil. Kalau mesin-mesin CNC yang ada di kampus itu BT40 biasanya. Kecuali yang di lab CNC yang ada mesin yang paling besar, yang ukurannya 1,5 meter kalau bergeraknya meja ya. Yang paling besar itu menggunakan BT50 ukuran tapernya ya. Jadi ini adalah bagian dari mesin CNC, yaitu spindle mesin. Dan spindle mesin sendiri macam-macam kualitasnya. Ada yang spindle mesin yang hanya mampu RPM-nya 10.000 maksimum. Ada juga yang disebut dengan high speed spindle, mesin CNC yang bisa berputar sampai di atas 20.000 RPM. Kalau yang di kampus hanya bisa sekitar 10.000, di bawah 10.000, tidak ada yang di atas 10.000. Itu spindlenya juga khusus, di mana tingkat kepresisian atau tingkat ketelitian dari spindle sendiri itu sangat tinggi. Karena kalau tidak baik spindlenya, ketika RPM-nya diputar dengan putaran yang sangat tinggi di atas 20.000 RPM, maka spindlenya ini akan goyang, akan eksentrik, tidak kuat, sehingga nanti toolnya juga akan goyang juga. Kalau toolnya goyang pada saat proses pemakanan, maka tidak akan akurat produknya nanti ya. Ini adalah spindle mesin yang ada di mesin CNC milling. Ini adalah pasangan dari spindle pada slide sebelumnya, yaitu pencekam alat potong atau yang diistilahkan arbor atau tool holder. Pencekam alat potong atau tool pada mesin CNC milling menggunakan arbor. Kalau macam-macamnya tadi sudah disebutkan berdasarkan ukurannya, itu ada BT30, BT40, BT50 gitu ya. Nah, yang gambar-gambar di bawah ini ada macam-macam arbor, tetapi berdasarkan fungsinya. Yang kita bahas yang foto yang bagian atas dulu, 4 foto itu ya, baru nanti bagian bawah, 4 bagian bawah. Yang paling kiri atas bagian atas adalah drill cap arbor. Arbor untuk memegang drill atau memegang mata bor. Kemudian yang kanannya adalah sleeve arbor. Sleeve itu seperti yang ada di mesin bubut, itu ada yang menempel di bagian tailstock atau kepala lepas yang dimasukkan di situ. Nah, itu biasanya untuk memegang mata bor yang tangkainya taper, tirus atau kerucut. Kalau yang tadi yang drill chuck itu untuk mata bor yang tangkainya lurus atau silindris. Sedangkan yang sleeve arbor untuk mata bor yang taper, tangkainya itu taper. Atau bisa juga untuk end mill, tetapi end mill yang tangkainya bukan silindris tetapi taper juga. Ada juga yang end mill tetapi tangkainya tidak lurus. Sedangkan yang berikutnya adalah collet arbor. Collet arbor yang gambar kanannya itu ya, itu adalah untuk memegang alat-alat potong yang tangkai silindris atau lurus, di mana colletnya itu masuk ke dalam arbornya itu, kemudian dikencangkan dengan cara memutar ulirnya. Di situ ada ulirnya, dikencangkan di situ. Masing-masing ukuran collet itu berbeda-beda. Ketika kita menggunakan misalkan end mill diameter 6, maka carilah collet yang lubangnya diameter 6.
Ketika kita menggunakan diameter 12, maka diganti koletnya, hanya koletnya saja. Kalau rumahnya kolet arbornya ini sebagai rumah koletnya ini tidak usah diganti. Jadi yang diganti hanya koletnya saja yang masuk ke kolet arbor. Kalau 12 tadi ya, N-mil 12, kita butuhkan kolet yang lubangnya diameter 12. Begitu seterusnya. Jadi masing-masing punya ukuran sendiri-sendiri untuk alat potong yang tangkainya silindris atau lurus. Bisa juga untuk mata bor. Kemudian berikutnya yang paling kanan, bagian atas yang paling kanan adalah stop arbor, atau bisa seperti yang bagian bawah paling kiri itu short arbor. Biasanya untuk N-mil yang lubang tengah, N-mil yang ukuran besar diameternya, misalkan diameternya 40, diameter 30, yang besar-besar. Biasanya kalau N-mil yang ukuran besar itu lubang di tengah seperti donat atau seperti ban bentuknya, sehingga tidak mungkin kita memegang bentuk yang seperti itu tadi, yang tengahnya lubang tadi, itu menggunakan arbor yang kolet. Nggak mungkin. Koletnya aja bisa jadi malah kalah besar dengan yang toolnya, sehingga arbornya khusus untuk yang N-mil yang lubangnya tengah tadi, yang ukurannya besar. N-mil tadi disebut dengan sel N-mil. Kalau yang bentuknya seperti N-mil diameter 12, yang seperti jari, itu kita sebut dengan N-mil. Tetapi kalau yang di ukuran besar kita sebut sel N-mil. Nah, yang arbor 2 arbor ini itu yang untuk sel N-mil. Sedangkan yang long arbor itu juga untuk sel N-mil juga, nggak bisa untuk N-mil. Tetapi yang long arbor ini penggunaannya untuk yang mesin horizontal. Yang kita gunakan adalah mesin vertikal. Jadi spindle-nya itu kalau horizontal itu bentuknya posisinya tidur. Beda dengan yang kita gunakan, yang spindle-nya kan posisinya berdiri ya. Itu long arbor. Kemudian berikutnya kanannya ada side lock arbor. Side lock itu ada bautnya, ngeloknya itu ya dari samping. Kita masukkan N-mil yang tangkainya lurus, tidak yang tirus, nggak bisa. Ini yang lurus, kemudian kita kencangkan baut sampingnya itu. Kita cukup mengencangkan gitu saja. Sedangkan berikutnya adalah boring head arbor, di mana yang masuk di situ bukan N-mil, tetapi seperti pahat bubut. Jadi kita membuat, namanya boring, berarti membuat lubang, memperbesar lubang, sehingga boring head ini cocok untuk membuat lubang yang besar. Awalnya kita bor sampai maksimum bornya berapa yang kita bisa pakai. Kemudian selanjutnya kita gunakan boring head ini untuk memperbesar. Jadi prinsipnya mirip seperti kita membubut lubang pada mesin bubut ya. Cuman ini pakai boring head. Jadi seperti ngebor tetapi menggunakan pahat bubut. Dan boring head ini bisa maju mundur, sehingga lubangnya bisa kita perbesar. Ketika kita perlebar boring headnya, posisi pahatnya kan menjadi lebih lebar, maka ketika kita putar dan proses pemakanan pada benda kerjanya, maka lubangnya akan menjadi lebih besar. Nah, itu tadi macam-macam dari arbor atau pencekam alat potong pada mesin milling berdasarkan fungsinya. Bagian berikutnya adalah pengganti alat potong pada mesin CNC, terutama mesin CNC untuk produksi, di mana ketika melakukan proses produksi membutuhkan banyak toolnya, maka penggantian alat potong dilakukan secara otomatis menggunakan ATC. ATC itu apa? ATC itu Automatic Tool Changer, pengganti alat potong otomatis. Terkadang ada yang mengistilahkan dengan magazin. Penggantian alat potong otomatis ini dikontrol dengan program NC. Jumlah alat potong yang dapat dipasang tergantung dari jenis magazin dan desainnya dari mesinnya itu sendiri. Untuk bentuknya itu ada pada gambar yang bawah itu, berbeda ya. Ada yang sebelah kiri itu di samping mesin, sebelah kirinya mesin biasanya agak jauh dari spindle-nya. Istilahnya yang sebelah kiri itu double arm automatic tool changer. Kenapa ada double arm? Karena untuk mengambil toolnya itu menggunakan arm yang ada dua. Ada bentuknya itu seperti dua. Sebenarnya satu ya, tapi ada dua bagian yang mengambil. Yang satu mengambil dari magazin, yang satu mengambil dari spindle. Makanya disebut double arm. Kemudian ada yang sebelah kanan, bentuknya seperti umbrella.
umbrella style istilahnya, di mana posisinya berada di sampingnya spindle. Untuk dua jenis ini ada di kampus semuanya. Yang untuk praktek CNC 1 itu yang umbrella style, yang ada di bengkel mesin berkakas itu ya, yang di ruangan kaca, mesin CNC yang kecil itu, CNC milling, itu bentuknya umbrella style. Tetapi ketika kita melihat mesin-mesin CNC milling yang ada di lab CNC yang ada di gedung H, itu semuanya menggunakan double arm ATC. Jadi ada keuntungannya kalau yang double arm itu jumlahnya bisa banyak, bisa sampai 24. Tetapi kalau yang umbrella style itu hanya sedikit ya. Kalau banyak ya berarti kan ukuran magasinnya menjadi besar sekali kalau umbrella style. Nah, yang keuntungannya umbrella style langsung cepat, lebih cepat ya, lebih cepat. Dan biasanya kalau umbrella style tidak akan acak. Maksudnya begini, magasin nomor 1 untuk tool 1, magasin 2 untuk tool 2, magasin 3 untuk tool 3, pasti akan kembalinya sama kalau umbrella style. Kalau double arm yang foto kiri itu pasti akan acak. Magasin nomor 1 belum tentu tool nomor 1 yang ada di situ. Magasin nomor 2 belum tentu T2 yang ada di situ. Itu perbedaannya ya. Tapi prinsipnya magasin ini fungsinya adalah untuk pengganti alat potong. Kita bisa memasang banyak alat potong di mesin CNC milling. Kalau mesin milling yang manual, kita hanya bisa satu alat potong saja yang terpasang. Ketika kita butuh tool yang lain, mau tidak mau kita harus nyopot alat potong yang ada di spindle. Arbor yang ada di spindle itu kita copot, kita lepas, baru kita mengganti menggunakan arbor yang lainnya yang sudah terpasang tool yang lainnya, ukuran yang lainnya. Kita pasang, kita kencangkan baunya, dan itu membutuhkan waktu lama, mungkin 5 menit atau bahkan mungkin lebih dari itu. Tetapi kalau menggunakan sistem magasin, nggak sampai 1 menit sudah ganti tool. Itu nanti kalian bisa mencoba mengganti alat potong pada waktu kita bisa praktek langsung di mesin. Oke, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan dulu. Untuk bagian-bagian yang lainnya akan kita lanjutkan pada materi berikutnya. Terima kasih.